Buddha menonton yang Didik Durkin. Aku bodhisattvamu. Bantu aku. Akan ku kembalikan penglihatan. Bodhisattva. Kamu siapa? Buddha menonton yang Didik Durkin. Aku bodhisattvamu. Jangan berterima kasih dulu. Berikan saja energimu. Kamu. Telan ini. Dalam sejam, penglihatanmu akan pulih. Sekarang, giliranmu membantuku. Ini Ember berusia ratusan tahun, debut menjadi tasbih. Hanya Ember berusia seabad. Memiliki kekuatan, pembersih kejahatan sekuat ini. Bisa kuambil? Baik. Apa yang kau mau? Akan kuberikan apa saja. Tanda lahirmu itu cukup unik. Sekarang kau bisa melihat? Bagaimana pendapatmu? Aku tak tahu apapun tentang pria ini. Kini kutukan mematikan itu telah hilang. Sebaiknya aku hindar terlalu dekat dengannya. Kemampuanmu tak ada yang bisa kukatakan. Selagi masih bisa melihat, berlatihlah dengan lebih banyak orang. Orang lain selesai latihan ganda dalam 5 menit. Dia sudah 1 jam. Masih terus menyedihkan. Panggangku. Dupa perangsangku. Ayah ingin aku menikah dengan keluarga Shen untuk meningkatkan status keluarga Jia. Tapi Shen Yan, hatinya tidak berada di sisiku sama sekali. Dia bahkan tak memberiku kesempatan untuk bertemu. Aku bersusah untuk mengimpor dupa perangsang kuat ini. Kukira. Saya Pagerangan menggagalkan rencanaku. John Bauer, bukankah itu saudari tiriku? Ayah mengusirnya dari istana Jiang 10 tahun lalu. Membiarkannya hidup sendiri. Mengapa dia di sini? Jangan-jangan, mungkinkah dia bersama Tuan Shen? Tidak, Tuan Shen harus jadi milikku. Periksa rekaman CCTV. Rebag tempat ini. Temukan wanita itu. Rekamannya, Tuan Shen. Kini Anda bisa melihat. Jadi. Shen Yan bisa melihat lagi. John Bauer kau. Selakan nasib melangmu. Karena dia baru saja sembuh dan tak melihat wajahmu. Jika aku mengaku sebagai wanita itu, Shen Yan akan jadi milikku. Tuan Shen, Anda mencari saya? Saya keluar sebentar. Mau lanjutkan? Aku memang menginginkan. Aku ingin kau mati. Aku buta, bukan bodoh. Jika kau mencucikan lagi, mayatmu akan kuberikan pada anjing. Pergilah. Sialan John Bauer. Bagaimana Anda yakin? Dia bukan wanita itu? Payudara wanita itu tidak sebesar ini. Tuan Shen, lihatlah. Pakaian dalam ini punya efek memperbesar. Jadi, wanita semalam itu sebenarnya adalah aku. Mania Resort mengirim rekamannya dalam 2 jam ini di sekitar kolam terapi Anda. Satu-satunya wanita yang ada. Wanita di dekat rendaman obatmu. Wanita, itu dia orangnya. Untung saja aku menyuruh orang pergi ke ruang kontrol untuk membereskan semuanya. Tuan Shen, sekarang kau percaya padaku?
Bagaimana dengan hadiah yang kubicarakan? Saat berganti pakaian, mungkin terjatuh di ruang ganti. Tuan Shen, aku kedinginan. Bisa antar aku pulang? Siapkan mobil. Siap, Tuan. John Bauer, 10 tahun lalu aku bisa membuatmu disingkirkan keluarga Jiang, menjadi terbuang. 10 tahun kemudian, aku tetap bisa menginjak-injakmu. Jangan mimpi merebut milikku, apalagi Shen Yan. Tidak Bowl. Pria hanya akan menggap latihan spiritualku, apalagi pria berotot 8. Pria. Aku harus cepat lupakan dia. Hapus ingatan. Hei, ada apa ini? Sudah sebulan sejak aku pulang dari villa mandi obat. Aku samar-samar ingat. Aku bertapa dengan pria, benarkah? Lalu kenapa aku harus alami 108 kematian? Apa yang terjadi? Lanjut, hujan pisau. Guru, selamatkan aku. Jika guru tak keluar dari pengasingan, muridmu akan hadiri pemakamannya sendiri. Guru, akhirnya kau keluar. Bukan cuma keluar, tapi juga sudah pesan peti kristal untuk kalian berdua, untuk mengubur kalian. Ini bisa jamin pemakaman yang indah. Untuk kalian berdua. Aku hamil. Tapi guru, aku sudah ikuti kata bertapa dengan jodoh takdir. Kenapa masih harus mati? Guru pernah bilang, untuk lewati cobaan ini, kau harus bersama pria, lahir di tahun, bulan, hari yang bertapa bersamanya, dan lahirkan anaknya. Tapi apa kau yakin, janin dalam kandunganmu, bisa lahir dengan selamat? Jadi maksudmu, kalau anakku tidak bisa lahir dengan selamat, aku tetap akan mati? Tentu tidak. Dalam 2 jam, kau akan mati. APA. Guru, aku tidak mau mati. Janin dalam tubuhmu, menyerap energi spiritualmu. Ini menghabiskan tenagamu, merusak auramu. Kecuali kau temukan Pénérus Clanchen, dalam 2 jam dan nikahi dia secara resmi. Menerima perlindangan. Hariannya, maka aku harus menguburkan muridku sendiri. Tapi guru, aku bahkan tidak ingat wajahnya. Bagaimana bisa aku menikahinya? Kau akan mengenalinya saat bertemu. Cepat, ambil batu-batu Amber ini. Ini akan memurnikan energi jahat. Segera pergi ke Panginapan Wangjing. untuk mencari jodohmu dan selamatkan diri. Guru, tidak bisakah kau teleportasi aku lebih dekat? Aku tidak punya uang taksi. Ini sudah takdir. Ingat, sebelum mengenalinya, kau hanya bisa menggunakan 1 kali sihir terakhir. Hei, Dasar anak, tidakkah kau keluarga Shen kita? Terkutuk, orang tuamu tewas dalam kecelakaan itu. Kini kakekmu sakit parah. Di usiaku ini, aku sampai bersujud. Meminta pemimpin sekte Lin Xiao meramal takdir kita. Kau harus menikahi putri keluarga Jiang. Untuk mematahkan kutukan, selamatkan garis keturunan kita. Nenek. Kumohon. Nenek mau melakukan apapun untuk memaksakan pernikahan ini. Sudah kukatakan, aku tidak tertarik menikah. Dasar anak keras kepala, apa kumazi? Menunggu tabib wanita itu 3 tahun lalu. Pilnya menyelamatkan nyawamu waktu itu. Kau jadi terobsesi. Sudah 3 tahun berlalu. Dia mungkin sudah punya anak sekarang. Mengapa harus menunggu wanita yang tak bisa ditunggu? Jika kumazi kukuku. Hari ini kau harus menikah. Atau keluarga Shen kita benar-benar tama. Heitai. Kekuatan langit dan bumi. Demi langit dan bumi, kukutukan kekuatan.
Mobilnya menyusut. Siapa kamu? Aku Jiang Bauer. Suaranya, kenapa terdengar sangat familiar? Orang ini terlihat familiar. Apa aku pernah lihat di mana ya? Sang guru berkata, harus menikah dengan gadis marga Jiang untuk atasi krisis ini. Gadis ini juga bermarga Jiang. Mungkinkah Dia adalah jodoh yang ditakdirkan cucuku? Wahai nona muda, terima kasih telah menyelamatkan kami. Begini, aku tak punya apa-apa. Mungkin bisa kuberikan cucuku untuk dinikahkan. Tak perlu terima kasih, cukup bagikan sedikit rezeki. Batu Amber Baruja Sibad, berikan padaku. Ini adalah Tasbih dari Amber Baruja Ratus Tahan. Hanya Amber Baruja 100 Tahan memiliki energi pembersih sekuat ini. Berikan padaku, bisakah? Baiklah. Sebulan lalu, di Herbal Bath Manor. Itu kamu ya? Dari mana kamu tahu? Aku pernah ke Herbal Bath Manor. Sayang, pesta sebentar lagi dimulai. Kenapa tidak masuk? Sudah kuberitahu, sampai kau temukan barang itu, aku takkan menikahi. Sayang, apa yang Shen Yan beri ke Jiang Bao'er? Apa itu? Apa katamu? Sayang, aku masih mengandung anakmu. Kenapa tadi kasar sekali? Buruk untuk janin. Kau hamil? Kau sudah mengandung. Berarti dia pasti bukan pria yang kucari. Apakah anak ini benar-benar cucu keluarga Shen? Terjadi malam itu. Kakek Shen juga tahu. Katanya di pesta keluarga, dia akan akui aku resmi. Tak mungkin, kau tak bermoral. Masih bisa hamil? Apa yang dia bawa? Kenapa tidak terlihat jelas? Gelap semua. John Bauer, taktan lahat kebahagia? Kau usikku sejak kecil, bahkan suruh ibumu aniaya aku dan ibuku, fisik maupun verbal. Kau sekarang berani bicara sembarangan untuk kutuk anakku. Kau benar-benar jahat. Ibuku kasihan padamu hingga mempekerjakannya. Siapa sangka dia nyelonong keranjang ayahku setelah melahirkanmu. Dia tabrak ibu, curi posisi Kilyar Gajal, Hello Argamu Semua, Predator Kijam. Bukan cuma ibuku. Siapapun mau tampar. Tolong. Aduh. Sudah, mengingat kandunganmu. Setelah melahirkan, kita selesaikan semua. Kau. Nyonya, tahukah Anda jalan ke Menara Wangji? Restaurant Wangjing? Seberangi jalan ke sana. Nona, restoran itu Dipesan keluarga kami, khusus keluarga dan teman. Acara privat untuk kenalan. Aku tak kenal Anda, dan Anda ini Mau cari suamiku untuk istirahat hamil. Dia hamil? Mungkinkah Shen Yan ayahnya? Dia sudah menikah. Perempuan yang bersamaku malam itu, benar-benar Jiang Yanran. Hah? Kenapa langit gelap sekali? Kalau nanti hujan turun dan aku kena kilat tribulasi dengan kekuatan sihirku sekarang, aku tidak bisa menghindar. Sebelum ke penginapan, ukuranmu seharusnya segini besar. Omong kosong. Mungkin agak kecil, tapi cukup. Hey, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Hey. Aku terima karma baikmu. Sayang, apa kau ini, perempuan? Mencari suami itu penting. Langit dan bumi tak terbatas. Sayang, kekuatan spiritualku hilang. Hanya tersisa satu jimat ruang. Eba, dia pasti punya cara untuk memecahkan kutukan keluarga Shen. Hei, bocah, apa yang kau tunggu? Cepat kejar dia, cepat. Ayo pergi.
Aku tak bisa biarkan wanita ini mengacaukan rencanaku. Penerus keluarga Shen, mereka bisa di mana ya? Kau pasti Jiang Bao'er. Kau kenal aku? Kau akan segera tahu. Zhang Bauer, kau kenapa tidak di gunung saja? Siapa suruh turun bikin masalah? Kalau soal bikin masalah, tak ada yang bisa menandingimu. Kau sudah tertangkap, masih keras kepala, katakan, sebulan yang lalu, di villa pemandian herbal. Apa yang Shen Yan berikan, Hadama? Apa maksud? Pria yang kujalani kultivasiku adalah Shen Yan? Memang kenapa kalau iya? Kau pikir, lepaskan pakaiannya, barang pemberian Shen Yan pasti disimpan di tubuhnya. Lepaskan aku. Tuan Shan, Anda akan umumkan bertunangan hari ini. Bagaimana dengan tabib yang Anda cari selama 3 tahun akan berhenti mencari? Jiang Yanran hamil anakku. Aku harus bertanggung jawab. Lanjutkan pencarian tabibnya. Aku berutang nyawa padanya. Apapun yang dia inginkan nanti, akan kubalas. Tapi Jiang Yanran tak bisa mengingat hadiah yang Anda beri malam itu. Dia tak tahu apa dia benar gadis dari pemandian herbal? Tasbih, kenapa ada di sini? Nona Jiang belum datang, tapi tasbih ini muncul di balai jamuan. Mungkinkah wanita malam itu adalah orang lain? Cek CCTV sekarang. Lepaskan aku. Dasar wanita sialan, cuma bawa sampah. Tak ada yang berharga. Dasar pelacur, sudah menggoda Shen Yan terus, sampai hamil pula, kau pantas. APA, dia hamil. Kalian ngapain? Tahan dia. Lepaskan aku sekarang, atau saat kekuatanku pulih, akan kubalas 1000 kali lipat. Diam kau. Takut sekarang? Sudah terlambat. Akan kugugurkan kandunganmu. Mari kita lihat, apakah Shen Yan masih mau padamu tanpa bayi ini? Tidak. Ah. Tanpa anak ini, aku mati. Kumohon ampuni aku. Akan kusiksa kau. Berhenti. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Tuan Shen, dengarkan penjelasanku. Tuan Shen, dia pelakunya. Dia tak tahan Yanran mengandung anakmu. Dia ambil tongkat untuk lukai janinmu. Andai kami tidak datang tepat waktu, pewaris emas keluarga Shen sudah dibunuhnya. Yanran hanya membalas perbuatannya sendiri, begitu saja. Kapan aku pernah celakakan anaknya? Jika kau terus membuat fitnah, buat kau dapat surat cacat malam ini. Kamu. Lihat. Saat kamu ada, dia berani sakiti aku. Bayangkan perlakuannya saat kamu pergi. Demi anak kita, kamu harus. Kapan kita pernah punya anak? Zhang Yanran.
Kau mengaku sebagai wanita itu malam itu, lalu jelaskan, kenapa tasbihku ada di tangannya? Ini tasbihku. Kenapa ada padamu? Jadi kaulah wanita itu. Kalau begitu, anak yang kau kandung. Anakku? Anak ini, tentu saja. Kakak. Aku tahu, kau benci ibuku karena merebut ayah. Tapi jangan, Shenyan diriku, dengan mencuri, lambang cinta kami. Lalu tidur dengan pria. Dan bohong hamil untuk tipu dia. Hei, kenapa kamu mencuri kalimatku? Malam itu di pemandian air panas, yang menelanjanginya, pasti aku. Telanjang. Kita sudah tidur bersama, jadi anak yang kukandung. Jelas adalah milikmu. Wah, aku benar-benar menyerap energi spiritual dari Shenyan. Ingat, sampai kamu bersatu dengannya, kamu hanya bisa menggunakan sihirmu untuk terakhir kali. Mengenalnya saja memulihkan 30% kekuatan. Jika dia juga mengenaliku, energi spiritualku akan kembali sepenuhnya. Terima kasih. Kamu keterlaluan. Rekaman pengawas jelas, memperlihatkan semuanya. Orang yang bersama Tuan Shen. Jelas aku. Kamu terus ngotot bahwa kamulah wanita malam ITU. Baiklah. Mari kita lihat kebenaran. Dengan mata kepala kita akan ungkap siapa yang benar-benar bersama Shenyan malam itu. Kamu tidak akan memperlihatkan momen pribadi kami, kan? Tepat. Aku akan berikan bukti yang kamu minta. Melihat adalah percaya. Pembalikan waktu. Bagaimana bisa kamu menunjukkan? Ini sangat memalukan. Jika bukan kamu di video itu, mengapa panik? Semuanya, perhatikan baik-baik. Wanita dalam video ini, siapa sebenarnya dia? Di siang bolong, menonton hal seperti ini sangat memalukan. Kekek. Kekek. Kakak, meski tubuh kita mirip, berani-beraninya kau meniruku. Kau tiga melakukannya dalam urusan pribadi. Aku yang meniru? Kekek, jangan salahkan adikku. Sejak kecil, dia suka berganti-ganti pria. Ayu, mengirimnya ke gunung agar tak tertular penyakitnya karena takut. Kini dia hanya ingin menikah, hamil anak orang, mesak keluarga kaya, dengan sihir, menggoda Shenyan. Kekek, dia tetap adikku, maafkan dia kali ini, demi aku. Apa? Amilana Corenlin. Lalu masuk keluarga Shen. Kekek. Sampai masalah ini selesai diselidiki, jangan ikut campur. Dazar Curant Ajar. Perempuan penggoda itu sudah mencuri jiwamu. Sepnunia. Sayang. Mereka memanggilku perempuan penggoda. Apa aku semenarik itu? Dasar perempuan. Kakak, jangan buat kakek marah, kesehatannya rentan. Jika butuh uang, akan kuberikan. Gugurkan anak haram itu, sekarang juga. Baru bisa menikah layak. Keluarga Shen tak akan menerima perempuan hamil tak menikah, sepertimu. Kau juga belum menikah. Perutmu terlihat lebih besar dari punyak 2 bulan kehamilan. Kamu berbicara omong kosong. Aku baru pergi ke rumah sakit hari ini. Hasil tes menunjukkan baru 4 minggu. Laporan bisa dipalsukan, tapi ingatan tidak bisa dibohong. Memori yang kuekstrak dari pikiranmu tadi. Itu milikmu kan? Ya. Wajahnya mungkin kabur, tapi ciri tubuhnya. Seharusnya kamu masih ingat dengan jelas. Kamu pasti masih ingat kan? Apa yang kamu lakukan? Tidak.
Kamu gila. Kenapa buka baju? Bagaimana lagi aku bisa tunjukkan tanda lahirnya? Tanda lahir itu. Tanda ini. Wanita di malam itu kamu. Jadi maksudmu, selama ini kamu berbohong? Aku tidak. Yang di malam itu aku. Lalu di mana tanda lahirmu? Pantitia buka baju. Jangan, Shen-yan, kau mau mempermalukanku untuk dia. Jangan, Shen-yan, kau mau mempermalukanku demi dia? Bagaimana bisa? Kok kamu juga punya tahi lalat? Untungnya waktu kecil dulu, aku suka tahi lalat Zhang Bauer. Jadi ku buat tato serupa. Tak Kuzanka. Ternyata berguna seperti ini. Kalau adikku mau meniruku, pasti dia akan siapkan segalanya. Bahkan tahi lalat ini, sudah dia tato sebelumnya. Kakek. Kalau kakek tak mau anak ini, aku pergi saja. Pergi saja boleh kan? Jangan pergi. Menantu yang kupilih, hanya kamu. Dazar Perempuan Lisique. Aku tak akan biarkan. Komazuk Keluargashen. Ko. Pergi dari sini. Kenapa mereka punya tahi lalat? Jangan-jangan Jiang Yanran ini juga malapetakaku setiap hari. Aku kesal dengannya. HEI. Gadi. Aku bicara padamu. Kakek tua, umurmu tak sampai 24 jam. Mumpung masih bisa bicara, kutuklah lebih banyak orang. Pokoknya besok ini kau sudah dikubur. Ko. Kakek. Kalau kau masih Anga Paku Kakekmu. Segerala. usir gadis ini, lalu Bawa menant Tupilianku. ke ruang jamuan. Umumkan ke semua. Pernikahanmu, kerabat keluarga Shen, sudah menunggu. Maaf, suamiku hanya milikku. Soal kerabatmu, mereka sudah susah datang jauh-jauh. Mending jangan biarkan pergi. Bisa hadiri pemakamanmu. Dasar gadis mati. Beraninya Kokutu Kakumati. Kau, penipu tak tahu diri. Berhak apa kau bicara di sini? Tuan Shen. Aku yang akan menghajarnya. Jiang Yanran Hamel. Aku tak akan sentuh dia. Tapi kamu, pasti belum hamil kan? Memangnya kenapa? Dasar perempuan, beraninya pukul aku. Coba pukul lagi. Pesanan khusus, bisa kukabulkan. Kubunuh kau. Waktu kau buka bajuku tadi, sudah kukatakan kalau berani sentuh lagi, akan kubalas 100 kali lipat. Apa ini sebenarnya? Temboknya retak. Jiang Bauer, kau pukul dia sampai babak belur. Keluarga Si dan Wang akan membuatmu membayarnya. Kau anjing jenis apa? Menggonggong terus. Tak mau diam? Sangat mengganggu. Berani kau sebut aku anjing? Akan kuhancurkan kau. Sudah kukatakan bisa mengenali anjing. Sekarang kau berubah lagu. Aku hampir lupa. Yang paling keras memukulku. Di belakang sana. Di depan dan belakang berbeda sikap. Kamu munafik. Apa yang kau sembunyikan? Jangan-jangan anak hasil campur aduk beberapa pria? Apa dia tahu? Malam itu aku bersama 5 pria? Tidak. Daripada menunggu kelahiran anak ini, lebih baik kakak, aku mohon jangan ganggu aku lagi. Aku susah payah hamilkan anak Shen-yan. Kalau kau terus-terusan menakutiku, detak jantung janin bisa terganggu. Kalau kau nakirin aku lagi, bayi dalam kandunganku bisa. Panggil ambulans. Ya, Sisitku. Manada. Perempuanja. Seperti ini. Panjaga. Bawa dia ke kantor polisi. Biarkan dia busuk di Panjara. Tunggu. Jiang Yanran, aku tanya terakhir kali, apa anak dalam perut? Benar anak Shen-yan? Tentu saja anak Shen-yan. Sakit sekali. Baiklah, karena kita saudara angkat, aku akan bantu jaga keselamatan anak ini. TAPI, nanti saat anaknya lahir, jangan menyesal.
Apa yang kau lakukan? Mempercepat persalinan. Apa perempuan ini gila? Dia baru hamil. Mana bisa langsung melahirkan? Dengan kekuatan alam, kebenaran harus terungkap. Hancur. Aduh, peraku. Area. Ini, anak ini, anak ini, bagaimana mungkin berkulit hitam? Kenapa dia si jahat ini? Hamil dari orang asing, masih berani menipu kita? Klan Shen dari Jinghai. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini jadi anakku? Ini keluar dari rahimmu, tapi bukan anakmu. Kekualai, ini anakmu? Sayang, aku sudah coba segala cara untuk membuktikan diri. Jika masih meragukanku, akulah wanita yang semalam itu. Kalau begitu, ayo kita ke Villa Spa untuk mengulang malam itu. Aku percaya. Tak perlu. Astaga, Yatuan, Kazianila Kami. Ini takdir. Ko. harus menikah ke keluarga kami. Ah. Tidak. Ini semua. Sihirnya Zhang Bauer. Kembalikan anak Tuan Shen. Sekarang juga. Sudah cukup. Aku bersumpah akan kagambarkan petualangan grup kalian dengan para ayah itu. Mari kita cari siapa ayah sebenarnya. Ayah yang sebenarnya. Banyak sekali ayah, gadis ini gila. Jangan berani. Karma akan menghukummu. Ada APA? Takdirku sudah ditentukan. Dalam 1 menit, aku akan mati. Cepat panggil ambulans. Rumah sakit tak bisa membantu. Hanya surat nikah yang bisa menyelamatkanku. Surat nikah. Sudah larut malam, kantor catatan si pasti sudah tutup. Selama aku di sini, mereka takkan tutup. Sayang, kali ini, aku tak mau batu ember lagi. Aku hanya mau kamu. Maukah kau menikah denganku? Dayamir, artinya kau setuju. Tenagaku habis. Butuh bibirmu. Ah, bukankah aku belum pulang kerja? Kenapa kamu kembali lagi? Diam saja di situ buat apa? Cepat, menantuku sedang foto pernikahan. Gerak cepat. Oh. Camarilla. Astaga. Luar biasa. Aura buruk di sekitarku sudah hilang. Aku takkan mati hari ini. Zhang Bauer. Ini soal apa? Cuma 1 ciuman kecil. Langsung lemang baik ini? Kenapa 5 sekali? Pantesan. Saat kita berlatih ganda, teknikmu payah sekali. Jelaskan dengan jelas hari ini. Di mana letak kelemahan teknikku? Malu keluarga jangan diumbar. Gimana kalau malam ini kita berlatih bersama lagi? Kalian berdua. Kali ini 3 menit. Bisa diterima? 3 menit? Tunggu, Nek. Pantazanko. 10 Humur 28. Tidak ada wanita di samping. Jadi kau ini? Hush. Bukan seperti yang kau pikir. Dasar bocah. Dengan ketidakmampuan membuat menantuku itu mukjizat langit. Cepat, bawa cucu. Menantuku tercinta. Pulang istirahat. Sekarang. Sayang, malam ini bayi dan aku mengandalkanmu. Hei. Pria ini merusak kita total. Dan anakmu ini harus bagaimana? Aku tak mau lihat dia lagi. Pulangkan dia ke Afrika. Mengerti. Akan ku andle. Sekarang bagaimana? Kau ini. Musuh dari musuhku adalah temanku. Aku bisa jadikan kau Nyonya Shen. Jika kau... Mazukla. Sayanku. Kau menikahi cucuku, tapi kami telah salah pada. Ini semua adalah hadiah pernikahan yang nenek siapkan untukmu. Apapun yang kau butuhkan, katakan saja pada Aku. akan mewujudkannya. Banyak sekali hadiah. Aku akan kaya. Di hari pernikahan kita, kau bahkan tidak berpura-pura. Sudah kuduga, kau mendekatiku hanya untuk uang. Amber Berusia Seabad. Tekstur halus, langka dan indah. Kau menolak perhiasan miliaran dolar untuk piring tak berharga ini? Dengan kecerdasanmu, bisakah kau mengandung pewarisku? Lihat dirimu, lidah tajammu itu satu-satunya hal yang kau pegang teguh. Sayang, kau sayap.
Untuk dua kultivasi kita? Tunggu. Kehamilan awal. Perlukéation. Tapis. 3 menit. Tak akan pengaruhi. Bayi terlalu banyak. Ah, terserah. Biarkan saja mereka. Posisi mana yang paling tingkatkan kekuatan spiritual? Tak perna baka novel kultivasi? Saat hati para kultivator berdebar, kekuatan mereka melonjak drastis. Debaran jantung. Zhang Bauer, aku tidak tahu apa maksud mendekatiku. Setelah malam itu, aku tak akan menyentuhmu lagi. Ah. Siapa yang bersumpah? Di jam segini, sayang, peluk aku erat. Turun. Tidak, kalau aku turun, aku kena petir. Kau anggap aku apa? Penangkal petirku. Penangkal. Hmm. Baik. Kamu yang minta. Akan kuperlihatkan kemampuanku yang sebenarnya. Rasakanlah kekuatanku. Ana, energi spiritualku tak mengalir sesuai dugaan. Posisi salah? Atau mungkin? Sebaiknya kau turun. Aku tahu. Setelan salah. Bayar kukuri, hiningan terminismu, tersembunyi. Debu bintang memandu. Kenangan terungkap. Tunjukkan. Aha. Ini yang menyentuh hatimu? ITU. Orang yang menyelamatkanku saat kecelakaan mobil, ternyata dia. Cinta pertama. Siluet ini terasa familiar. Dia pasti persis seperti aku. Cantiknya memesona, wajahnya memikat, dan kecerdasannya tak tertandingi, kan? Kamu jago puji diri sendiri ya? Sayang, aku tahu apa yang akhirnya memikat hatimu. Kamu suka sensasi. Katanya, jika mata manusia tak bisa melihat, tubuh akan terus sentuh. Dan aku akan Tiga menit sudah habis. Kamu. Nak, c'est Madame Melelakanya, Macambagnac Biarcua. Nenek, bersama suamiku, tak mungkin sulit. Setiap hari minum tonik, tapi tak ada perubahan. Kalau bukan karena usaha si permata, cepat mengandung pewaris. Keluarga Shen. Kalau tidak keluarga Shen, bisa punah. Tapi nenek, siapa cucu kandungmu? Nona Jiang, tak boleh masuk. Bayangkan, Shen Yan, jangan terpeja. Dia pakai ilmu hitam kemarin untuk menjerumuskanku. Aku tes DNA hari ini. Anak itu bukan anakku sama sekali. Yang benar, pemalsuan ini kurang usahanya. Sebaiknya hilangkan. Watermark novel porno ini mengganggu sekali. Lagi-lagi sihir hitam? Kalau sayang nyawa, pergi sekarang. Shen Yan, jangan usir aku. Hanya aku bisa mematahkan kutukan Shen. Akulah satu-satunya. Hari ini, kalau tak seraikan Zhang Bauer dan nikahi aku, dia akan bunuh kakek. Omong kosong. Kakek baik-baik saja. Masalah, Tuan Muda. Tuan tua kezua upan. Kakek, dorong lebih kuat, lebih keras. Serangga akan segera keluar. Kakek. Serangga? Cake Mew punya bakat yang unik. Orang lain menolong persalinan, tapi dia masih bersemangat mengeluarkan serangga.
Jiang Baoer, pembawa sial. Beraninya kau bicara? Kalau bukan karena rencanamu menikahi Shen Yan bukan aku. Kekek takon. Kutukan dari keluarga. Aku susah mendapatkan cacing beracun demi kakek Shen. Shen Yan harus menceraikan Zhang Baoer. Shen Yan, Zhang Baoer. Bukan jodoh. Sejatimu. Perceraian wajib dilakukan. Kekek, jangan percaya ilmu hitam. Dr. Lee, Anda ahli pengobatan. Selamatkan kakekku. Lakukan sesuatu. Aku tak bisa menyelamatkannya. Ini di luar kemampuanku. Kondisinya sangat langka. Kecuali Xiao Yixian dari sekte Ling Xiao datang. Mungkin bisa selamat. Jika tidak, bersiaplah untuk yang terburuk. Xiao Yixian dari sekte Lingxiu. Sudah hilang 3 tahun, tak ada yang tahu keberadaannya. Bagaimana kita mencarinya? Dalam waktu singkat? Sekte Ling Xiao. Bukankah itu sekte yang didirikan guruku? Gurumu. Kau seorang tabib kecil? Bukan, aku bukan. Klan kami. Aku tak pernah dengar nama itu. Apakah guruku punya murid lain? Menerima murid perempuan lain. Tak peduli siapa dia, aku bisa sembuhkan penyakit kakek. Zhang Baoer, kau itu penipu. Bahkan belum baca bukunya. Kau mengerti pengobatan? Hanya bicara omong kosong di sini. Kakek bisa saja dalam, bukan metode serangga biasa. Jika kau tak bisa sembuhkan konsekuensi ini, kau senggap tenggang? Metode serangga, bahkan Dr. Lee tak melihatnya. Ini metode serangga. Bagaimana kau bisa tahu? Mungkinkah? Aku bicara omong kosong. Sakit sekali. Gadis ini, aku sudah begini, masih saja mau menggigit. Shen Yan. Ini menantu yang kau nikahi. Jika tak bercerai lagi, jangan anggap aku kakek. Penyakitmu ini ringan, bisa ku sembuhkan dengan mudah, dan bercerai. Kalian juga meremehkanku. Ini penyakit ringan. Gadis kecil, kemampuan kecil, bicaranya besar. Aku dan Hu adalah Raja Obat, seorang tabib suci. Puluhan tahun belajar keras. Semua putus asa karena penyakit aneh ini. Kau tak tahu apa-apa. Gadis berambut kuning, bicara sembarangan. Ini konyol. Menggangguku, kekek. Karena kalian di sini tak menyukaiku, aku takkan jadi pengganggu di sini. Nenek, ada nasi di panci? Aku mau makan 2 lagi. Saatnya punya kekuatan, menangisi kakek itu. Baoer. Kakekku ini, bicaranya tak baik. Jangan dimasukan hati. Nenek tahu kau punya cara. Tolong selamatkan dia. Bantu kakek. Menyelamatkan bukan masalah, hanya saja menyelamatkannya, akan kuras semua kekuatan spiritualku. Malam ini, Asal kau bisa selamatkan kakek, akan ku penuhi semua keinginanmu. John Baoer, kau bodoh yang tak bisa bedakan Attractalodes dan Angelica. Apa hakmu obati orang? ya, aku tak bisa bedakan keduanya. Tapi kau bodoh, aku punya, pergi ke samping. Kau. Penyakit kecil ini sangat mudah. Suona bisa menyembuhkan. Baoer, jangan memperkeruh situasi di sini. 2 tabib ternama saya tak bisa menyembuhkan kakek Shen. Dengan suona lusuhmu ini, apa gunanya? Kereza, kamu cuma tak mau bercerai. Kau ingin kakek Shen cepat mati, ya? Bawa. Kau yakin ini akan berhasil? Tenang, cacinggu kecil itu takkan merepotkan. Perhatikan saja. Kau sudah gila? Siapa mau dengar 2 harimau pakai suona? Lihat. Kakek tak perlu mati. Melodi ini layaknya di surga. Pastihim ilahi. Penguasa segala sipten. Hanya prodigi obat legendaris. Dari kebun aprikot. Bisa kuasai kekuatan ini. Kaulah yang menyelamatkan 3 tahun lalu. Sudah kukatakan, aku bukan tabib ajaib. Cuma mainkan 2 harimau untukmu. Buat apa ribut? Kakek. Sudah enakan? Masih ada keluhan? Sudah sembuh. Ini benar-benar ajaib. Comment. Jimat keberuntungan keluarga kami. Baoer, aku salah sebelumnya, aku harus minta maaf. Mulai sekarang, Baoer adalah Penolong Keluarga-Shen. beda dengan yang manis di mulut, tersenyum palsu. Tapi lisik di balik topeng. Panjaga, bawa perempuan lisik ini. Keluarkan dari sini. Jiang Baoer, ini belum berakhir. Kau akan menyesal. Kakek tolong, Shen Yan, hentikan. Tuan, kemampuan pengobatanmu sungguh luar biasa. Maukah kau terima kami sebagai murid? Sibuk bikin anak. Tak ada waktu. Tapi, Saat hamil, terapi musik bisa membantu. Bagus untuk jiwa. Dengarkan, bawa Batu Amber. Tiap tanggal 1 bulan, nanti kuajar lebih banyak. Aku bisa 2 harimau. Hitung bebek, dan ledakan keberanian. Nanti kuajari. kuasi 2 harimau. Aku akan kuasai dunia pengobatan. Pelajari, hitung bebek, raih pencapaian baru. Kami hormat padamu, guru.
Kojang Bauer. Terima kasih untuk hari ini. Kekek, jangan berterima kasih. Kalau memang berterima kasih, wariskan harta kekayaan ke anakku saat kau meninggal. Gadis Bauer itu pandai merayu. Suamiku, kenapa melotot begitu? Jatuh cinta padaku? Kau mirip dengannya. Tabib Handel, Pensenta Amber, Zhang Bauer. Pikir baik-baik 3 tahun lalu, saat kecelakaan di Jalan Jinghai, apa kau menyelamatkan pria dan mengambil gioknya? 3 tahun silam, giok itu, tunggu. Aku ingat sekarang, itu benar terjadi. Jadi itu kau, di mana gioknya? Apa ada padamu? Bentar kesek. Suamiku, Bagaimana kau punya begitu banyak giok jade? Sadajaya untuk selamatkan nyawa, semuanya kualitas terbaik. Ember tua berkualitas tinggi. Aku hebat kan? Sayal, berapa pria yang dia selamatkan? Apa maksudmu? Keluarga Shen punya banyak uang. Jika kau butuh apapun nanti, aku bisa memberikannya. Jangan berani-berani menerima apapun dari pria lain lagi. Mengerti? Tapi bagaimana jika mereka memaksa memberikannya padaku? Tetap tak boleh. Baik, jika tak bisa terima, takkan kulampar. Kenapakah begitu galak? Bauer ini Adalah bintang keberuntungan keluarga. Lihatlah kakek, sekarang penuh semangat. Bukankah ini membuktikan kutukan kematian keluarga Shen sudah lenyap? Keluarga Shen akhirnya akan tenang. Nenek, sebenarnya kalian tidak mengalami kutukan kematian. Tapi seseorang menggunakan teknik Swanman terlarang untuk kendalikan nasib kalian. Begitu hoki kalian menghilang, kalian akan mati sesuai rencananya. Mari. Ini bukan kutukan, tapi ada yang ingin membenarkira. Ya. Astaga sayang, orang berikutnya yang mati. Ya ampun sayang, kau berikutnya yang akan mati. Kau sudah masuk ke dalam lingkaran kematian. Kemen, nenek hampir tertabrak mobil. Hari ini, kakek nyaris meninggal. Artinya, besok adalah hari terakhir. Harus bagaimana ini? Jangan khawatir, Nek. Nyawa suamiku adalah nyawaku juga. Aku rela mempertaruhkan nyawa untuk menjaganya. Dia benar-benar peduli padaku sejauh ini? Keluarga Shen tak punya musuh. Siapa yang berani melakukan ini? Mangunakan Karalisik. Untuk menyasar seluruh keluarga? Untuk melengkarkan ketukan, pelakunya butuh tanggal dan jam lahir kalian, tahu kebiasaan harian, bahkan kondisi kesehatan kalian. Seperti kondisi kakek yang lemah, itu dimanfaatkan untuk melemahkanmu perlahan. Jadi pelakunya pasti orang yang dekat dengan kalian. Ada cara untuk mematahkan kutukannya? Temukan pelakunya, ambil darah dari jantungnya, maka kutukan bisa kuhilangkan. Lalu siapa yang mungkin? Semua kebencian datang dari Yuan atau cinta. Jika bukan balas dendam, berarti motifnya keserakahan. Satu-satunya alasan, pasti mereka ingin harta keluarga Shen. Bunuh kalian semua, klaim warisan, dan kuasai segalanya. Habiskan kami. Lalu Kuaze, Semua A7. Mungkin Kan. Hammond. Chier, Dia putra bungsu. Kakekmu. Meski keras kepala, niatnya baik. Tak Kuzanka. Dia berani melakukan kekejaman begini. Kau punya bazinya? Ya, Akan kutulis. Bazinya menunjukkan, dia bertanggung jawab atas minimal 2 kematian. Timeline menunjukkan, 3 tahun lalu. Orang tuaku tewas dalam kecelakaan waktu itu. Bukan kecelakaan, TAPI. Sayang, bazi saja tidak cukup untuk memastikan. Ditambah kehamilanku, membuatku tidak stabil. Energi spiritualku terus berubah-ubah. Nenek lebih tahu, katanya, dia baik, jangan terburu. Menyude. Bucantier. Lalu siapa? Aku punya rencana untuk mengungkapnya. Rencananya? Kekek, pakai tabungan, buat pesta ulang tahun. Umumkan penerus. Di acara itu, jika dalangnya ingin uang, pasti datang. Mereka akan muncul. Bagus. Hish, tenaga spiritual terkuras habis. Tubuhku terasa sangat lemah. Sama sekali tak bersisa tenaga. Sayang, mendekatlah. Nek. HEI. Dazar Curant Ajar. Jujur saja padaku, kau ini lelaki bukan. Di saat seperti ini, tak bisakah kau lebih perhatian? Ini. Ambil ini.
Tidak perlu, Nek. Aku tak butuh ini. Comme un qu'un tidak. Tapi bayinya perlu. Lihat, perutmu semakin tiap hari. Harus dioleskan. Minyak stretch mark setiap malam. Kalau tidak, Akan muncul garis-garis putih. Minyak stretch mark. Kira ini apa? Nek. Berikan saja ke sini. Sudah kupahami, sekarang keluarlah. Oleskan setiap malam. un gars. Mengerti. Sayang. Apa ini tidak apa-apa? Sayangku. Kamu mau atau tidak? Kalau mau, aku akan memberimu pijat minyak juga. Tidak perlu. Tidak, kamu harus. Suamiku, besok pertandingan hidup mati. Aku butuh kekuatan spiritual yang banyak. Tapi aku sedang hamil sekarang. Dia akan menyerap kekuatan spiritualku. Jadi, bagaimana kalau kau yang membawanya untukku? Aku akan menggendong bayinya untukmu. Tak perlu repot-repot. Selama aku di sampingmu, kekuatan spiritualmu akan melimpah. Besok adalah momen penting. Aku akan menempel erat padamu. Tetap di sampingmu. Suamiku, kamu sangat perhatian. Tapi suami, kalau kita hanya berpelukan seperti ini, proses penyerapannya terlalu lambat. Jadi, mau melakukan hal lain? Apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan aku menyentuh bagian bawahmu. Jangan coba-coba. Ah, kenapa tidak? Aku tahu kamu bohong. Bahkan perutmu saja tak boleh kusentuh. Kau jelas memperlakukanku seperti orang asing. Baik, baik, baik. Katanya, si lelaki tua akan umumkan penerusnya di pesta nanti. Harta Tuan Shin Set Era Negara. Dengan saham dari lelaki tua. Yang dia terima, total asetnya, tak terhitung jumlahnya. Lelaki tua punya anak bungsu. Dia selalu pilih kasih. Kabar, semua akan ke Shenchi. Jangan lupa. Istri Tuan Shen sedang hamil, calon penerus lagi. Nyonya muda keluarga Shen, Kuma, orang Ganong Kempungan. Shen Yan bahkan tak kasih pernikahan layak. Orang sepertinya, janin itu, sama sekali tak istimewa. Pengantin Tuan Shen datang. Inikah nyonya muda? Astaga. Tuan Shen memperlakukannya bagai harta. Dia sangat tergila-gila. Kakak, di acara penting begini, kau memalukan, kau mempermalukan. Hilyarga Jam. Dengan kehadiranmu, tak mungkin lebih memalukan. Kau. Siapa izinkan dia masuk? Penjaga. Aku salah kemarin. Apa kesehatan kakek membaik? Aku tahu dia suka lukisan. Kusiapkan khusus sebuah lukisan untuk hadiah ulang tahunnya. Siapa orang? Ani. Ini pasti karya, seniman legendaris, Artemisia yang dikejar semua orang. Kudengar dia sudah pensiun, dari melukis 3 tahun lalu, berhenti total membuat karya. Dari mana asal karya ini? Apa kau? Artemisia sendiri? Kakek Shen sudah lama mengagumi Artemisia, tapi dia tak pernah muncul di publik. Jika aku ikuti anggapan mereka dan klaim identitas ini, mungkin kakek akan mengakui bakatku dan menerimaku kembali. Ayah selalu mengajariku, jaga kerendahan hati dalam hidup, tapi hari ini aku tak akan bohong. Benar, aku Artemisia. Kau yang melukis ini? Lalu siapa wanita dalam lukisan ini? Shen Yan tak pernah peduli wanita.
Kecuali penyelamatnya 3 tahun lalu. Jangan-jangan potret ini adalah potret diriku. Ini kau dalam lukisan? Apa kau juga yang menyelamatkanku dari kecelakaan itu? Ya, Lalu kenapa diam saja selama ini? Kau tak pernah cerita. orang tuamu tewas dalam kecelakaan itu. Aku tak tega menyakitimu dengan membahasnya. Zhang Yanran. Dengan kemampuan bercerita sehebat ini, kenapa tak menjejar hadiah Nobel Sastra? Kau klaim ini karyamu, tapi wanita di lukisan. Jelas aku. Kak, jangan bercanda terus. Aku sengaja menyiapkan hadiah ulang tahun untuk kakek. Mana mungkin, lukisan ini jelas menunjukkan siluet. Mengapa kau memamerkan potret diri di acara ulang tahun kakek? Oh, gagal merayu suamiku. Sekarang incar warisan anakku? Itu tidak benar. Benar, meskipun karya seniman ternama, tetap tak pantas memberi potret diri di ulang tahun orang tua. Apa maksudmu sebenarnya? Penjelasan sederhana. Lukisan ini bukan karya dia sama sekali. Dia mencurinya dariku. Kak, kenapa kau menyeduhku seperti ini? Aku tahu kau lebih berani dalam hal-hal tertentu dariku. Begitulah cara memikat pria-pria itu. Tapi melukis, beda dengan merayu pria. Sudah 10 tahun lebih, aku menyempurnakan ini. Kau tak bisa klaim karyaku jadi milikmu. Kesalahanku malas melengkapi. Tak ku gambar wajah pada sosok ini. Kini entah kenapa, cocok dengan wajahmu karena kau ngotot. Ini karyamu. Baik, mari kita putar sosok itu. Tunjukkan pada semua. Siapa yang sebenarnya di lukisan? Kak, apakah kau kenal demensia pasca persalinan? Mana mungkin lukisan bisa hidup secara ajaib? Keluarga Tuan Shen dipermalukan, punya menantu sebodoh ini. Dengan kekuatan kosmis dan energi spiritual, tunjukkan kebenaran sekarang. Ini, sosok dalam lukisan. Orang dalam lukisan ini ternyata bisa keluar sendiri. Wajah mereka persis. Sama. Bagaimana mungkin? Legenda mengatakan, kuas peri lukis bisa menghidupkan gambar. Tak kusangka dongeng, itu nyata. Bicara jujur, siapa sebenarnya majikanmu? Majikanku tak lain adalah... Lihat, sudah kubilang ini aku. Brengsek tak berhati, kau bawa pria ke gunung. Tapi kenapa selalu mengganggu persembunyianku? Baroninnya kau fitnah aku. Majikanku melukisku 3 tahun lalu. Usiaku baru 3 tahun. Mana mungkin aku berbohong? Oh, ada satu lagi. Kau ganteng aku di dinding. Bawa pulang berbagai pria ke kamarmu tiap malam. Semua kostum merah, putih, kuning, dan hitam itu. Gaya-gaya mesumu itu. Sudah kuhafal semua gerakan. Mau ku demonstrasikan untukmu? Aku tidak. Maafkan. Dia masih kecil. Nanti kita pulang. Akan kekurang dia. Oktober 20 tahun. Jadi jelas dia bukan peri lukis yang asli. Peri lukis sejati adalah... Mau jadikan cucuku ayah tanpa pernikahan? Dan menghina idolaku. Benar-benar jahat. Aku. Aku ingat jelas. Malam itu, penyelamatku memakai pakaian persis seperti ini. Jika kau yang di lukisan, berarti 3 tahun lalu kaulah penyelamat. Zhang Bauer, apakah kau benar-benar lupa segalanya? Maaf, suamiku. Terlalu banyak yang kuselamatkan. Tak bisa kuingat semua. Kenapa ada aura kekenalan yang aneh darimu ini? APA. Saat melukisku 3 tahun lalu, dia memberiku giok ini. Katanya ini Dayam Bildari. Orang Malang. Jangan-jangan orang Malang itu adalah kamu? Orang Malang itu, mungkinkah kamu? Kasihan dia. Jangan bilang itu kamu. Jangan-jangan. Zhang Sansui. Kebiasaan burukmu ini, genit ke setiap pria ganteng, harus dihentikan. Waktu itu aku menguburmu di tanah. Karena kau mengesalkanku. Kalau terus banyak bicara begini, nanti benar-benar kulempar ke gudang pup tuan. Jengken. Kumohon.
Kalau Shen Yan tahu, aku keluar seharian, menolong orang dan mencuri liontin. Pasti dimarahi lagi. Ini ember 10.000 tahun. Cepat sembunyikan, sebelum dia sadar. Apa yang di tanganmu, liontin giok itu? Bukan, matamu yang salah. Tuan Chi sudah datang. Oh, ternyata kau. Kehadiranmu saja cukup, tak perlu bawa hadiah. Baiklah, Kini semua sudah hadir. akan kumumikan acara utama hari ini. Aku memutuskan untuk memindahkan 23% saham di konglomerat ini kepada cucuku, Shen Yan, untuk putra bungsuku, Shen Qi. Dia mewarisi 8 properti dan dividen 0,3% per tahun dari grup ini. Ayah, sepertinya hadiahku ini harus diberikan hari ini. Chi, konglomerat ini diwariskan ke Shen Yan oleh ayahnya. Sebagai pamannya, urusi wilayahmu sendiri. Jangan ulurkan tangan terlalu dalam. Di usiamu ini, berhentilah ikut campur. Jika ayah menandatangani kontrak ini hari ini, aku jamin kalian berdua panjang umur. Jika menolak, maka aku yang akan mewarisi. Chier. Apa yang terjadi denganmu? Apa salahku? Ini semua salahmu. Kau selalu memihak kakakku. Seberapa keras pun aku berusaha. Kau tak pernah hargai usahaku. Sekarang kakakku sudah tiada. Kau langsung menyerahkan Perusahaan Shen, K.E. Shen Yan. Dan sekarang kau tabariku. Ganti rugi tak berharga ini? Chier. Kesuksesan keluarga Shen dibangun oleh kakakmu, Perusahaan Shen, seharusnya menjadi milik Yan, Lagipula. Kami sepakat memberimu 3% dividen tahunan. Perusahaan ini, itu puluhan juta. Jika bukan karena dia, Kerayan Shen akan jadi milikku. Ku sesali. Kenapa dulu tak? Kuhabisi kalian tua brengsek 3 tahun lalu. Kau mencoba membunuh kami? Jadi memang kau yang kutuk kami selama ini? Ya, aku yang atur semuanya. Kalian yang memaksaku. Chier. Dalangnya akhirnya muncul. Akan kuhancurkan. Kekuatanku. Sayang. Tenengla. Kecelakaan orang tuaku 3 tahun lalu. Apa itu ulahanmu? Memang kenapa? Mereka harus mati. Bagaimana lagi aku? Warisi harta Shen? Tapi, selama aku di luar negeri, kau mengelola bisnisku dengan cukup baik, harus kuakui. Ayahmu tak mati sia-sia. Beraninya kau pukul aku. Aku ingin biarkan mayatmu utuh. Tapi sekarang, kau pantas menderita. Zhonggang. Jangan sentuh Yan Er. Kalian mau apa? Aku bisa lakukan apa saja. Aku ingin cucu kesayanganmu mati sekarang juga. Kumohon jangan. Nenek, kalian punya 1 menit. Semua penonton, segera keluar. Ayo pergi. Tidak mungkin. Aku akan menyelamatkan. Kakak, kau mengandung anak Shen Yan. Apa? Apa kau akan tinggalkan dia? Benar? Hampir lupa denganmu. Keponakanku sayang. Katakan padaku. Haruskah peluru ini mengenai wajah cantiknya atau perutnya tempat? Anak berhargamu berada? Berani sekali kau. Tebak apakah aku berani? Baikku. Ini baru permulaan. Setiap angka yang kuhitung, wanita ini akan menderita lebih parah. Berhenti. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kuperbuat untuk kau lepaskan dia? Oh, iya?
Kau berani pukul aku tadi? Ah. Nah, baru sadar diri. Mau istrimu tetap hidup? Patuh seperti anjing setia, dan bertingkah menurut. Gila kau, beraninya kau pukul suamiku. Akan kubunuh kau. Jangan. Lepaskan dia. Mi mohon perlu etika yang benar. Perlu kuajari caranya. Bersujud yang sopan? Pengus aha besar Ying Hayang perkasa. Kesayangan langit. Kini harus berlutut. Demi seorang wanita. Shen Yan. Ah. Andai mereka melihat kehinaanmu saat ini. Sekarang, kau akan lepaskan dia? Orang tua itu sudah. Serahkan sahamnya padaku. Sekarang. Serahkan 37% saham. Shen Group yang kau pegang. Kepada kami. Shen Yan. Itu ratusan miliar. Jika kau tanda tangan, kau kehai langit. Kekuatan tawar. Tak hanya perusahaan. Jarakan ambil nyawamu. Juga nanti. Jangan tanda tangan. Nyawa. Paling berharga. Aku berjanji. Melindungimu. Dasar bodoh. Kekayaan Shen Group. Sebagai pamanmu, akan kuberi kebaikan. Kuantar kau bertemu keluargamu. Tunggu. Tunggu apa? Mau ikut dia di bawah sana? Tidak, aku baru saja memikirkan hal yang sangat penting. Denga, aku dan Shen Yan sudah menikah secara hukum. Jadi, aset-asetnya seharusnya separuh milikku. Perjanjian penggalahan aset ITU yang kau pegang sebagai pasangan, aku juga harus menandatanganinya. Jika tidak, kau hanya akan dapat 50% dari semuanya. Shen Yan. Hai, kau memang menikahi istri yang cerdik. Bawa dia ke sini. Shen Yan, apa kau gila? Kau rela melepas uang hanya untuk menyelamatkanku? Uang tak berharga itu. Tidak ada artinya dibandingkan dirinya. Kamu baik sekali. Apa nyawamu tidak berharga? Kemarilah, cium aku. Ku bilang tanda tangan, bukan bercumbu. Kau benar-benar mencari mati. Maut sudah di depan mata, masih main kekasih? Sekarang kaulah yang dalam bahaya maut. Ini. Berhenti. Hentikan sekarang juga. Hanya ada satu tongkat. Satu tongkat saja tak bisa pukul dua orang sekaligus. Katakan, harus kupukul kap atau dia? Ini sudah pasti. Sipat bantu mereka. Jika dia kabur, kau berikutnya yang akan dipukul. Lepaskan aku. Jangan halangi aku. John Power akan kubunuh kau. Kau cari mati. Itu dia. Kau Shenchi, kami terima laporan. Tuduhan keterlibatanmu dalam kasus hit and run 3 tahun lalu. Hari ini, penganiayaan dengan senjata, dan percobaan pembunuhan. Bawa dia. Sayang, dengan daftar kejahatan, Shenchi Yang panjang, dia akan menghabiskan sisa hidupnya membusuk di penjara. Hukum berlaku adil untuk semua.
Perbuatan jahatnya akan mengurungnya selamanya. Oh iya. Aku lupa, kutukan yang dia pasang pada masih aktif. Ah benar. Ilusi hancur, kebenaran terungkap. Kutukan dipatahkan, hancur. Dengan si pengacau ini pergi, keluarga Shen kita akhirnya bisa tenang. Tapi Kuazu Anakitu. Dengan tanganku sendiri. Nenek. Shenchi ini telah langgar separuh penjara tempatnya. Hari ini ulang tahun kakek. Kusiapkan hadiah spesial untuk kalian. Sebuah ekor lobak. Ini bukan lobak biasa. Kakek dan nenek, kini tak ada cucu di Pangkuan. Jadi, kutemukan ini untukmu, yang lebih bisa diandalkan. Ayah dan ibu. HI, UPS. Wah. Aduh, anak ini persis seperti ayahnya dulu, mirip sekali. Nanti, kau adalah anakku. Ini pusaka keluarga Shenya, giok keluarga Yu, peninggalan kami berdua. Symbole Santa. Nanti, Setelah dewasa, bila bertemu cintamu, Berikan Liontin Giokini. saat waktunya tiba, kita harus siapkan hadiah megah. Bawala dia. Pulang dengan meriah. Dia masih kecil, ngapain bicara jauh? Aturan keluarga Shen harus dijelaskan sejak awal. Harus dikatakan tegas. Bagus, suamiku. Rupanya kalian keluarga Shenyang, mempunyai jodoh Gio. Liontin Jayak ini, berarti 3 tahun lalu kau memberikan Liontin Giok pada si bulan purnama itu. Bukan, istri. Aku tak memberikannya. Dia yang mencurinya. Kalau tak suka, masih bisa dia curi lagi. Setelah kita menikah, kau masih mencarinya. Jadi, apa kau mau? Dibelikan ke mencari istri muda? Tidak. Bukan begitu. Istriku, dia penyelamatku. Kutemukan dia. Ingin kyoberai, hadiah berharga. Sebagai terima kasih, kini aku memilikimu. Hei tai ini, hanya untukmu berdetak. Tunggu. Liontin Jayak Shenyangmu. Seperti ini bentuknya? Ya. Kebetulan sekat, Quingat dulu Xiaojiang bilang, dia diberi Liontin Jayak, yang mirip seperti ini. Sudah kucoba sekuat tenaga, berjuang begitu lama, tapi Shenyan tak mau. Sekedar melariku. Berani sekali kau. Kau hanya pelanggan keluarga Jiang. Apa hakmu mengklaim cinta Shenyan? Mengapa kau punya yang tak kudapat? Kau juga tak pantas mendapatkannya. John Bauer, pergi ke neraka. Bauer. Shenyan sekarang milikku. Sekarang dia sepenuhnya milikku. Haha. Hilikau. Jangan pergi. Halo, polisi? Bauer, bertahanlah. Aku akan membawamu. Bauer, ke rumah sakit sekarang. Tahanlah. Tak perlu. Omong kosong. Aku bawa kamu ke UGD. Liontin Jayak ini bukan. Ini Liontin Jiaku yang hilang. Mungkinkah? Apa kamu benar? Orang yang menyelamatkanku 3 tahun lalu? Liontin ini, ku rebut dan pria tak sadarkan diri yang penuh darah 3 tahun lalu. Aku cuma mengambilnya. Jadi, pria malang itu ternyata kamu? Maafkan aku, sayang. Waktu itu kamu penuh darah, dan aku tak lihat darah. Jadi tak sempat lihat wajah. Andai tahu kamu seganteng ini, pasti kusiam dulu sebelum pergi. Kenapa kamu masih bercanda di saat seperti ini? Bauer, bertahanlah. Ambulans sudah hampir tiba. Bauer, jangan tinggalkan aku. Maafkan aku, sayang. Aku hanya lelah. Seharusnya aku yang minta maaf. Ini semua salahku. Aku gagal melindungimu. Jangan pingsan. Jangan pejamkan matamu. Aku akan... Bauer. Sayang, kenapa kamu menangis? Aku cuma kelelahan. Bukan sekarat. Tapi Jiang Yanran baru menusukmu.
Lihat baik-baik. Pisaunya mengenai. Lion Tin Gayok. Aku sama sekali tak apa. Tunggu. Tidak, tapi tadi kau bertak darah. Kutukan hidupku belum terpecahkan. Jadi setiap bulan, ada beberapa hari di mana. Kutukan ini menyerang. Lucu ya cara takdir bekerja. 3 tahun lalu, aku menyelamatkan. Kini setelah 3 tahun, aku butuh bantuanmu untuk mematahkan kutukan. Gurke berkata, satu-satunya cara adalah, kita harus punya anak. Begitu kutukan akan terangkat. Jadi sayang, saat datang padamu 3 tahun lalu. Denga, aku melakukannya untuk bertahan. Kau tidak marah kan? Aku hargai setiap momen. Berhenti cium. Para tetua sedang melihat. Cari tempat lain saja. Sayang. Aku mencintai. Sayang, kita sudah sepakat. Nanti, tidak lebih dari 3 menit. Bagi orang lain 3 menit. Tapi denganku, 3 hari 3 malam.